Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Aridani. Ya, saya dari Akuntansi Syariah 20 BIP. Kali ini saya akan mempresentasikan penelitian saya. Seminar proposal pada penelitian saya yaitu menganalisa pengaruh performa masjid terhadap kepuasan beribadah dengan balance scorecard. Ya, di sini latar belakang saya adalah karena memang jumlah masjid yang sangat banyak ya di Indonesia, terdapat 741.000 masjid dan musola yang tersebar di seluruh Indonesia. Lalu saya juga tertarik untuk melanjutkan penelitian sebelumnya yang dimana penelitian tersebut telah mendesain balance scorecard untuk perencanaan masjid khususnya. Lalu mirisnya juga karena banyaknya masjid terbengkalai, nah itu dan salah satu faktornya adalah karena finansial keuangan masjid tersebut. Dan yang terakhir, kinerja pengurus yang memang kurang ya, sehingga kondisi masjid pun sangat mengalami dampak yang buruk. Nah, rumusan masalah dan tujuan penelitian ini ya, pertama kita ingin mengetahui bagaimana pengaruh keuangan masjid terhadap pengembangan dan pembelajaran dan pertumbuhan di masjid. Ya, nanti kita lalu bagaimana pengaruh pembelajaran dan pertumbuhan terhadap bisnis internal masjid. Lalu ada bagaimana pengaruh bisnis internal masjid terhadap kepuasan masyarakat dalam sholat berjamaah. Lalu bagaimana pengaruh bisnis internal masjid terhadap kepuasan masyarakat dalam bersedekah. Ya, lalu bagaimana pengaruh performa masjid terhadap kepuasan masyarakat dalam beribadah. Dan tujuan penelitian tersebut untuk ya menjawab ya tanda tanya atau rumusan masalah yang telah dijelaskan tadi. Nah, terus landasan teori yang kita pakai itu ya pertama jelas balance scorecard teori, yang dimana setiap performa sebuah entitas itu harus diukur dengan beberapa perspektif, perspektif keuangan dan perspektif non keuangan. Nah, pada kasus masjid, hierarki tertinggi ya atau tujuan utama sebuah masjid adalah kepuasan masyarakat, sehingga perspektif kepuasan masyarakat itu menjadi titik berat kita dan menjadikan perspektif keuangan sebagai dasar dan fondasi pada balance scorecard kali ini. Nah, lalu ada customer satisfaction teori, di mana kepuasan konsumen adalah pendekatan yang teori ini adalah pendekatan yang digunakan untuk memahami dan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan konsumen setelah mereka melakukan peribadatan di masjid dan mengalami suatu layanan. Nah, di situ nanti kita juga ingin berupaya untuk mengukur kepuasan konsumen tersebut. Yang di sini kita sebut dengan jamaah ya. Lalu ada teori equity, distributive, and procedural justice theory. Ya, di mana teori keadilan ekuitas yaitu ketika kepuasan individu dalam suatu hubungan atau lingkungan kerja tergantung pada persepsi mereka tentang adil atau tidak adilnya pembagian sumber daya atau imbalan dalam hubungan tersebut. Lalu kolom teori keadilan distributif ini berkaitan dengan
persepsi individu tentang keadilan dalam pembagian sumber daya atau imbalan yang diterima. Dan teori keadilan prosedural ini berfokus pada persepsi individu tentang keadilan dalam proses pengambilan keputusan atau prosedur yang digunakan untuk menentukan pembagian sumber daya atau imbalan. Ya, pada ini berkaitan erat ya dengan kepuasan dan perspektif yang persepsi yang dialami oleh sivitas atau kepengurusan masjid tersebut, dan ini berkaitan erat dengan DKM masjid. Ya, lanjut. Adapun penelitian terdahulu yang telah melakukan penelitian berkaitan tentang balance scorecard dan strategis dan masjid, yaitu ada Rizky tahun 2022, yaitu judul penelitian dan perencanaan strategis masjid berbasis balance scorecard. Ya, beliau merumuskan desain perencanaan strategis masjid ya, menggunakan balance scorecard yang tadi telah saya sampaikan, bahwasanya hierarki tertingginya adalah kepuasan masyarakat dan perspektif keuangan sebagai dasar dan fondasi untuk mendukung operasional masjid tersebut. Lalu yang kedua ada Amin Syukron ya. Nah, judul penelitian beliau adalah implementasi model manajemen strategi dan balance scorecard pada sistem manajemen masjid untuk meningkatkan kinerja badan kesejahteraan masjid. Nah, hasil penelitiannya beliau menyimpulkan bahwa masjid di daerah Cilacap memiliki strength dan opportunity yang lebih dominan daripada weakness dan threat. Dan penelitian ini membentuk indikator penelitian bahwa setiap perspektif di balance scorecard itu harus disusun berdasarkan tujuan strategis masjid dan analisis SWOT yang telah dilakukan. Terus yang ketiga ada Ari Christine Prasario Ningrum ya. Beliau melakukan pendekatan balance scorecard pada Larisma ya, lembaga amil zakat masjid. Nah, hasil penelitian beliau menyebutkan bahwasanya pada Larisma ini, jika dinilai dari perspektif kepuasan masyarakat, menghasilkan hal yang baik. Namun, perspektif lainnya pada balance scorecard tidak demikian. Ya, di sini terdapat kejanggalan karena pada hakikatnya harusnya setiap perspektif ini mendukung perspektif yang lainnya. Terlebih masjid, ketika keuangan masjid baik, semestinya pembelajaran dan pertumbuhan pada sivitas dan kepengurusan baik, dan apabila kualitas kepengurusan baik, maka bisnis internal yang dilakukan atau operasional yang dilakukan, layanan yang dilakukan di sebuah masjid tersebut tentu akan baik. Dan apabila bisnis internal tersebut baik, tentu masyarakat akan merasa puas untuk beribadah, minat masyarakat bertambah, dan lain-lain. Nah, maka dari itu kerangka berpikir ya dari saya pribadi berdasarkan penelitian yang ingin saya lakukan, yaitu saya ingin menganalisa performa masjid terhadap kepuasan masyarakat. Yang performa masjid ini harus diukur dari 3 hal yang sangat mendasar dan sudah tertera di balance scorecard. Yang pertama adalah keuangan. Keuangan ini memiliki pengaruh besar, dan ini nanti akan diuji laporan keuangannya, dan kami akan melakukan review dan observasi terhadap keuangan ini. Dan keuangan ini sangat berpengaruh terhadap pembelajaran dan pertumbuhan yang dialami oleh sivitas atau pengurus dari masjid tersebut. Nah, kualitas pengurus DKM
masjid tersebut memiliki dampak luar biasa kepada bisnis internal atau operasional yang terjadi pada masjid tersebut. Nah, bisnis internal yang baik itu akan menimbulkan kepuasan masyarakat yang baik mestinya, dan begitupun sebaliknya. Nah, adapun kepuasan masyarakat ini kita bisa menilai dari yang kita akan nilai adalah kepuasan masyarakat dalam beribadah. Yang paling utama itu sholat berjamaah karena memang masjid adalah tempat sujud. Lalu yang kedua sedekah, yang mana sedekah ini pun akan berhubungan dengan keuangan masjid tersebut, karena pada hakikatnya masyarakat yang sedekah di masjid tersebut keuangan akan menambah saldo kas di masjid tersebut. Yang setelah dilihat dari grafis ini bisa dilihat bahwasanya ini sudah menjadi sebuah siklus di mana kinerja yang diukur ini memiliki hubungan masing-masing terhadap dengan perspektif yang lainnya. Nah, objek penelitian yang kami lakukan itu kami ingin menguji masjid kampus di Bogor. Nah, di sini ada Masjid Tazkiyah Islamic Center, ada Masjid Al-Hurriyah IPB, Masjid Alumni IPB, dan Masjid Raya Al-Hijri 2 di UIK Ibnu Khaldun. Nah, berharapnya kenapa kami menentukan ini, karena pada masjid kampus ini dasarnya memiliki jamaah tetap, jamaah yang kuantitasnya banyak, sehingga memudahkan kuesioner yang kami lakukan untuk menguji kepuasan masyarakat, kepuasan jamaah. Ya, karena kampus masjid memiliki tentunya jamaah tetap, yaitu mahasiswa dan sivitas kampus tersebut. Walaupun ada juga jamaah yang dari luar kampus tersebut. Nah, lalu metode penelitian yang kami lakukan, yaitu jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan kuantitatif. Lalu data yang kami kumpulkan itu data primer dan sekunder. Adapun data primer yang kami butuhkan itu kita dapatkan dengan cara wawancara, lalu observasi langsung, dan penyebaran kuesioner. Ya, sedangkan data sekunder yang kami butuhkan ya tentunya mereview laporan keuangan masjid tersebut dan dokumentasi kegiatan-kegiatan yang terjadi yang telah dilakukan di masjid tersebut, dan teknik analisis yang kami terapkan pada penelitian kali ini, yaitu deskripsi narasi untuk penelitian kualitatif kami, dan regresi linear untuk mencari informasi dari penelitian kuantitatif kami. Jadi itu sekian pemaparan proposal penelitian saya. Terima kasih atas perhatiannya. Jazakumullahu khairan al-jaza.